Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ayyuhal ahibba, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini berkumpul di tempat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah taala. Kita bersyukur karena dengan nikmatnya semata kita bisa berkumpul di majelis ilmu, belajar agama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nikmat yang sangat besar, yang seandainya seorang kehilangan nikmat ini, dia seperti kehilangan semua nikmat. Tidak ada artinya semua perbendaharaan yang dimiliki jika seseorang tidak lagi menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas tentang meraih nikmat iman dan Islam. Kenapa kita membahas ini? Terus terang masih ada, bisa jadi banyak orang yang beragama Islam belum menikmati keindahan Islam, belum menikmati keindahan Islam, iman, ihsan. Maka itu yang akan kita bahas insyaallah, bagaimana agar kita dalam beragama ini betul-betul menikmati, merasa nikmat dalam beragama. Karena kita yakin, cuma mungkin keyakinan kita berbeda-beda, bahwasanya agama Islam ini datang untuk memberi kenikmatan, datang untuk memberi kebahagiaan, pencerahan, bukan untuk menyengsarakan, bukan untuk menyiksa. Nah, ini keyakinan ini saja bertingkat-tingkat di antara kita. Maka semakin kita yakin dengan ini, semakin kita bisa meraih kenikmatan itu. Jika kita masih ragu dengan ini, maka tetap saja kita belum bisa menikmati keindahan iman dan Islam. Jadi usaha agar kita bisa menikmati Islam adalah pertama, bagaimana menanamkan keyakinan bahwasanya Islam itu benar-benar Allah datangkan untuk kebahagiaan kita. Islam ini datang bukan beban. Ya, makanya saya kurang setuju kalau ada orang yang mengartikan taklif itu beban syariat. Ya, walaupun memang sepertinya nggak ada masalah, tapi kadang menjadi masalah. Jadi kalau orang udah dikenai beban syariat, beban itu kan sesuatu yang berat, sesuatu yang membebani. Padahal Islam ini bukan beban sebenarnya. Islam ini nikmat. Jadi taklif ini lebih suka saya untuk diartikan tugas syariat, tugas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kenapa di antara kaum muslimin belum bisa menikmati indahnya iman dan Islam? Jawabannya karena mereka mengalami kelemahan iman. Itu sebenarnya. Berarti kalau mereka meningkat imannya,
kuat imannya, tinggi imannya, pasti akan menikmati indahnya iman dan Islam. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, wajada halawatal iman, akan mendapati manisnya iman. Berarti iman itu manis, iman itu lezat. Kata para ulama, innalil imani ladzah, sungguhnya iman itu memiliki kelezatan, kenikmatan. Ya, 3 perkara yang jika seorang memilikinya, dia akan merasakan manisnya iman. Ini bukti, salah satu contoh dalil yang menunjukkan bahasanya iman itu nikmat. Iman itu nikmat. Bagaimana seorang bisa menikmati iman? Ketika imannya kuat, ketika benar-benar dia merasakan iman itu sendiri. Namun jika dia tidak merasakan iman, tidak akan merasakan nikmatnya iman. Jika dia sendiri belum meraih iman, tidak akan pernah menikmati iman. Mungkin hanya sebatas pengakuan. Sebagian kita mengaku beragama Islam, tapi kenapa tidak menikmati Islam? Karena belum benar-benar merasuk Islam ke dalam batinnya. Banyak di antara kita yang beragama itu baru lahiriah. Sholat baru gerakan badan dan lisan. Belum batin, belum ikut sholat. Maka tidak akan pernah merasakan nikmatnya sholat. Ya, kalau kita teliti, semua syariat Islam ini, baik perintah Allah maupun larangannya, semua mengandung keindahan. Semua mengandung kenikmatan. Ya, dari perintah yang paling tinggi yaitu tauhid, sampai perintah yang paling ringan seperti menyingkirkan duri dari jalan. Semua ada kenikmatannya. Ulama memperinci hal itu. Ya. Ulama membuat perincian sampai membuat kitab yang tebal tentang keindahan syariat Islam. Setiap perintah Allah Ta'ala mengandung kenikmatan, disebutkan satu persatu. Sebaliknya, setiap larangan Allah jika ditinggalkan juga mengandung kenikmatan. Orang yang bisa menikmati itu adalah orang yang betul-betul meninggalkan larangan Allah lahir dan batin. Nah, dari situ sebenarnya kita nggak akan membahas panjang lebar tentang apa saja keindahan Islam. Namun lebih dari itu, yaitu bagaimana agar kita bisa merasakan keindahan Islam. Apa? Enggak, sama Umi Sama Umi itu. Umi di belakang. Umi di belakang. San, Umi di belakang. Ya. Sini. Ini duet ini ya, tidak masalah insyaallah. Jadi kita bukan sekedar ingin tahu secara teoritis tentang apa saja keindahan syariat Allah, karena itu panjang pembahasan itu. Walaupun itu juga penting, kalau kita tahu itu Masya Allah, kita akan menikmati. Sholat itu keindahannya apa saja, disebutkan para ulama, puluhan bahkan bisa ratusan. Mungkin dari awal keindahan ilmu, keindahan menuntut ilmu. Ini ratusan, Ibnul Qayyim menyebutkan dalam Miftahu dari Sa'adah, ratusan keindahan ilmu, Masya Allah. Ya, makanya karena kita tidak tahu kadang apa sih enaknya menuntut ilmu, nggak tahu. Ya, kita tidak bisa menikmati hal itu. Namun kita tidak akan panjang lebar membahas itu. Mungkin bisa di lain waktu. Kita lebih fokus kepada bagaimana biar kita bisa menikmati iman itu langsung. Bagaimana kiatnya agar kita betul-betul bisa menikmati iman, menikmati keindahan iman dan Islam. Kuncinya sebenarnya hanya 2. Ya. Yang pertama adalah melakukan apa? Ini ya, sampai. Tolong diantar ke belakang. Belakang. Sana. Yang pertama adalah melakukan sebab-sebab
yang meningkatkan iman. Yang kedua, meninggalkan sebab-sebab yang menurunkan iman. Kalau kita praktekkan ini, maka fabiidnillahi ta'ala insyaallah kita akan merasakan manisnya iman. Kita akan merasakan lezatnya iman dan Islam. Ya. Dan ini nggak usah saya contohkan, tapi contoh sudah antum tahu semua. Yaitu siapa? Coba lihat para nabi. Kita nggak ketemu mereka, tapi kita lihat sejarahnya. Coba lihat para sahabat. Kalau kita bandingkan hidup kita secara materi dengan sahabat, siapa lebih kaya? Kita lebih fasilitas luar biasa. Sahabat nggak mengenyam listrik, ya, tidak tahu bensin, apalagi mobil. Sahabat itu nggak tahu HP, ya, jangankan HP, kalkulator aja nggak tahu. Itu sahabat. Tapi siapa lebih menikmati iman antara kita dengan sahabat? Kita? Apakah dengan fasilitas yang ada kita lebih nikmat hidup ini? Tidak. Kita dengan yakin mengatakan mereka jauh lebih menikmati iman dan Islam daripada kita. Mereka lebih tinggi rasa rindunya berjumpa dengan Allah daripada kita. Dan ketinggian iman itu diukur dengan itu juga. Kalau kita sudah punya rasa rindu untuk berjumpa Allah, berarti imannya sedang naik. Berarti imannya sedang tinggi. Berarti siap mati, siap berjumpa Allah untuk kemudian masuk ke surga. Nah, itu yang dirindukan oleh orang yang imannya kuat. Kalau imannya lemah, biasanya dia takut mati. Biasanya dia pengen hidup lama, 1000 tahun lamanya atau lebih. Ya, nggak mau mati. Itu kenapa? Karena lemah iman. Nah, makanya kita kalau tahu bagaimana cara meningkatkan iman, menguatkan iman, kita akan menikmati iman itu sendiri. Kita hidup penuh dengan kenikmatan. Kita bisa tersenyum terus hati kita. Walaupun mungkin orang lain melihat kita sedang menderita, sedang dirundung musibah, sedang ditimpa malang, tapi hati kita tersenyum. Dan yang tahu kita sendiri. Kenapa begitu? Karena imannya ada. Karena imannya kuat. Karena imannya telah dinikmati. Telah membuahkan rasa yang manis. Imannya telah menghasilkan buah yang sangat segar, sangat harum, sangat lezat, nikmat, dan tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Kenikmatan iman tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan buah-buahan. Nikmatnya iman, manisnya iman tidak sama dengan gula atau madu. Ya, lezatnya iman itu nggak sama dengan semua rasa yang kita rasakan oleh fisik kita. Karena itu adalah kenikmatan yang nikmati oleh ruh. Dan antara ruh dengan jasad kita, yang lebih kuat dalam menikmati sesuatu adalah ruh. Ya, makanya kita lihat orang-orang yang mengejar kenikmatan hanya memuaskan fisiknya, tidak akan pernah merasakan kepuasan. Ya, mereka yang mengira kepuasan itu pada uang, makin banyak uang berarti makin nikmat, tidak akan pernah merasakan kepuasan walaupun uangnya banyak. Maka itulah kenyataan yang kita bisa lihat sendiri. Bahkan mungkin kita sering merasakan. Alhamdulillah kalau sudah bisa merasakan itu. Kapan merasakan nikmatnya iman, kapan merasakan beratnya untuk mengarungi kehidupan. Terasa hidup ini sempit. Karena apa? Jawabannya itu bukan karena duitnya nggak ada sebenarnya. Bukan karena nggak punya modal untuk bisa jalan-jalan, untuk foya-foya, untuk hura-hura, tidak. Bahkan dia hampa, dia merasa gersam di saat dia hura-hura dan foya-foya. Bukankah kita sering mendengar ada seorang artis di puncak karirnya bunuh diri. Ada seorang pejabat yang kaya raya tingkat tinggi bunuh diri. Kenapa? Hidupnya sempit. Dan ini jelas ancaman dari Allah Subhanahu wa taala karena jauh dan berpaling dari peringatan Allah, lemah iman.
bahkan tidak punya iman. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Jadi kehidupan sempit di sini hatinya, bukan rumahnya. Bukan dunianya yang sempit, tidak. Tapi hatinya yang sempit karena tidak memiliki iman atau lemah iman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Maka coba, sekarang kalau kita sudah yakin ini, bahwasanya kebahagiaan itu bersumber dari iman, maka yang paling penting untuk kita usahakan dalam hidup ini adalah bagaimana meningkatkan iman. Dan itulah yang sudah dipraktekkan oleh para salafus saleh. Itulah yang sudah dipraktekkan oleh para pendahulu kita sehingga mereka meraih kejayaan. Mereka meraih kenikmatan dalam beragama, beriman dan berislam. Mari kita lihat sedikit beberapa riwayat dari salafus saleh, para sahabat dan seterusnya, bagaimana ucapan mereka dalam ambisinya untuk meningkatkan iman dalam hidup. Kita lihat yang pertama dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada para sahabatnya, "Halummu nazdadu imanan." Mari kita meningkatkan iman. Kemudian dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Ta'alau nazdad imanan." Kesini kita tingkatkan iman. Kumpul kita untuk meningkatkan iman. Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, "Ijlisu bina nuzaddid imanan." Duduklah bersama kami untuk meningkatkan iman. Kemudian beliau juga mengatakan dalam doanya, "Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fikhan." Ya Allah, tambahkan kepadaku iman, yakin dan pemahaman. Ini doanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Doa kita apa? Rabbi zidni malan. Ya Allah, tambahkan aku harta. Enggak salah doa itu, cuma kurang lengkap, ya. Yang lebih penting dari harta adalah tambahan iman. Hari-hari kalau kita tiap hari dapat tambahan harta, gaji naik, pangkat naik, penghasilan naik, omset naik, tapi iman mandek, bahkan anjlok. Buat apa itu? Tidak ada gunanya. Tidak ada artinya. Baru di dunia sudah sengsara, terlebih lagi nanti di neraka. Ya, akhir kehidupan yang sia-sia. Maka manfaatkan kehidupan ini benar-benar meningkatkan iman. Bagaimana tambah umur tambah iman. Bagaimana makin tua makin menjadi, ya, tua-tua keladi, ya. Menjadi apa? Menjadi kuat imannya. Jangan makin tua makin apa? Makin ganjen. Makin tua makin doyan pacaran. Makin tua makin gila kehormatan, gila pangkat, gila jabatan, gila kedudukan, gila popularitas. Ini sudah kehilangan jati diri yang begitu. Waktu muda nyari jati diri nggak ketemu sampai tua. Ya, kebanyakan pemuda nyari jati diri. Ya, sampai tua nggak ketemu juga, makanya nggak jelas hidupnya. Tidak ketemu yang namanya bahagia, karena memang nggak ngerti di mana bahagia itu. Kalau bahagia itu menurut salafus saleh adalah pada iman, makanya mereka terus meningkatkan iman. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, "Ijlisu bina nu'min sa'atan." Mari duduk bersama kami, beriman sesaat. Masya Allah. Jadi dengan duduk itu bisa tambah iman. Kira-kira duduk apa ini? Duduk buat apa ini? Ngobrol? Iya ngobrol, tapi ngobrol akhirat. Mereka kalau duduk itu meningkatkan iman. Tidak seperti kita kalau duduk tambah keras hati. Sebagian duduk ngobrolnya mengolok-olok saudara yang lain. Sebagian duduk hibah, menggunjing orang lain. Sebagian duduk ngobrolnya hanya canda tawa. Sebagian duduk sambil minum khamr, merokok dan sebagainya. Sebagian duduk untuk merancang politik, untuk membuat trik, merugikan orang lain dan seterusnya. Maka ini mengurangi iman. Kalau kita ingin meningkatkan iman, duduk itu duduk ngapain? Berbicara tentang akhirat. Berbicara tentang Allah, berbicara tentang Rasulullah,
berbicara tentang salafus soleh, berbicara tentang Al-Quran, As-Sunnah, akidah, fikih. Ini baru berbicara meningkatkan iman. Coba kita lihat pembicaraan kita hari-hari. Kalau kita ngobrol ketemu orang, apa yang lebih banyak kita bicarakan? Kalau memang kita bicara urusan akhirat, urusan agama, tambah iman. Tapi kalau kita duduk ngobrol dunia dan seisinya, berkurang iman. Ini sebuah kenyataan, ya. Nggak perlu pakai penelitian lagi. Sudah terbukti, antum pasti sudah merasakan itu. Ketika antum duduk di majelis ilmu, terasa tidak ada peningkatan semangat beribadah lagi, semangat untuk beramal lagi, semangat untuk berzikir, berdoa, qiyamul lail, dan seterusnya. Coba kalau jauh dari majelis zikir, jauh dari majelis ilmu, maka kita pun berat untuk beramal soleh. Kita malas untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Bahkan kita rajin untuk bermaksiat. Naudzubillah min dzalik. Itu gara-gara jarang berkumpul untuk meningkatkan iman. Demikian juga perkataan Abdullah bin Rawaha. Beliau memegang beberapa tangan para sahabatnya sambil mengatakan, ta'alu, mari, nu'min sa'atan, kita beriman sesaat. Ta'alu fal nudakkir Allah fanasjad imanan. Mari kita mengingat Allah sehingga bertambah iman dan taat kepadanya. La'allahu yudakkiruna bimaghfirati. Mudah-mudahan Allah menyebut kita termasuk orang yang diampuni. Masya Allah. Begitu harapan para salaf. Ketika duduk ingin disebut oleh Allah sebagai orang yang diampuni. Ini duduk ngapain ini? Duduk thalabul ilmi. Nabi sudah mengatakan begitu. Orang yang duduk di majelis ilmu, kata Nabi, kumu maghfuran lakum. Berdirilah, kalian diampuni. Luar biasa. Begitulah usaha para salafus saleh yang mereka begitu berambisi untuk duduk meningkatkan iman. Kemudian Abu Darda mengatakan, man fakuha min fikhil abdi an ya'lama amizdadunhu am muntakisun. Termasuk pemahaman seorang hamba adalah ketika dia tahu apakah imannya bertambah atau berkurang. Jadi orang yang paham itu kalau dia tahu imannya naik atau turun, sadar. Kalau orang sudah nggak tahu imannya turun, ini udah nggak punya pemahaman sama sekali. Tidak ada harapan lagi. Wa inna min fikhil abdi an ya'lama nazaghati syaitan anna ta'tihi. Ini juga luar biasa. Di antara tanda pemahaman seseorang, tanda ilmu seseorang, dia tahu bisikan-bisikan setan kapan datangnya. Dia ngerti, peka. Kalau sedang digoda setan, diajak setan kepada kemungkaran, dia tahu. Setan kadang nggak harus ngajak kepada maksiat yang nyata. Kadang setan itu cuma bilang apa? Udahlah, jangan capek-capek, jangan repot-repot, santai aja di sini. Ini bisikan setan. Kalau orang faqih, orang yang paham, dia sadar ini sedang dibelenggu setan. Ini sedang dipenjara setan. Saya harus berangkat, saya harus bergerak, saya harus beramal. Itu namanya apa? Namanya orang yang memiliki fikih, memiliki pemahaman terhadap agama, memiliki iman. Kemudian Umar bin Habib Al-Khatami mengatakan, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Maka dikatakan, ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu, apa yang bisa menambah dan menguranginya? Kata beliau, idza dzakarnallah azza wa jalla wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuh. Jika kita mengingat Allah, memujinya dan bertasbih kepadanya, maka itulah tambahannya. Wa idza ghafalna wa dayya'na wa nasina fadzalika nuqsanu. Tapi kalau kita lalai, menyia-nyiakan, lupa kepada Allah Ta'ala, maka itulah yang mengurangi iman. Jelas ya. Berapa waktu kita dalam sehari 24 jam yang dipakai untuk ingat Allah, itulah peningkatan iman. Kalau enggak ingat Allah, itulah penurunan iman. Jadi kita lihat saja berapa yang lebih banyak di antara hari kita ini untuk meningkatkan iman
atau menurunkan iman. Dan masih banyak ya riwayat para salafus saleh bagaimana mereka begitu perhatian terhadap peningkatan iman maupun penurunannya. Asy-Syaikh As-Sa'di mengatakan, ini salah satu dari gurunya Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fal abdul mu'min al muwaffaq la yazalu yas'a fi amrain. Hamba yang beriman yang diberi taufik, ini penting ini. Sering kita lupa kalau kita bisa beriman itu karena taufik dari Allah. Hamba yang paling hebat itu hamba yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah. Makanya kita selalu minta taufik kepada Allah. Minta sadat. Ya, sadat itu juga artinya taufik. Seperti dalam doa Nabi mengajarkan, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina was sadat. Sadat itu artinya apa? Ketepatan dalam melakukan sesuatu. Jadi kalau berbuat dia tepat seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya musaddad. Rajulun musaddad atau rajulun muwaffaq. Dan itulah orang yang paling hebat. Orang paling hebat bukan orang yang paling pintar, belum tentu. Orang paling hebat bukan orang yang paling dihormati orang, belum tentu, ya. Tapi orang yang paling hebat adalah orang yang musaddad, selalu tepat dalam setiap saat. Dalam kondisi apapun dia tahu apa yang terbaik harus dia lakukan. Kondisi miskin dia tahu, kondisi kaya dia tahu, kondisi sibuk dia tahu, kondisi senggang dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ini namanya hamba yang muwaffaq atau musaddad. Kata beliau, orang yang musaddad dia terus menerus untuk berusaha melakukan dua perkara. Yang pertama, tahqiqu usulil iman, merealisasikan pondasi iman, wa furu'ihi dan cabang-cabangnya, wa tahaqquk biha ilman wa amalan wa halan, dan betul-betul mengusahakannya baik secara ilmu, amal maupun kondisi. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha, berusaha untuk menolak apa yang menafikan iman, meniadakan iman, segala perkara kekufuran, segala pembatal iman, segala kesyirikan, segala kemunafikan yang bisa membatalkan iman, dia singkirkan. Wa yungkisuha, dan mengurangi iman. Mungkin ada sesuatu enggak menghilangkan iman, tapi mengurangi apa itu? Dosa-dosa, maksiat semuanya. Jadi usaha yang kedua adalah menyingkirkan segala perkara yang bisa menghilangkan iman atau mengurangi iman. Berupa apa? Minal fitan adz-dzahira wal batina, dari berbagai fitnah baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan ini banyak. Makanya ini semuanya perlu ilmu. Kalau kita tidak tahu, kita nggak ngerti mana yang harus kita hindari. Kita wajib tahu apa saja yang termasuk fitnah yang bisa mencelakakan kehidupan kita, sehingga kita bisa menghindarinya. Maka kata beliau, wa yudawi ma qassara fihi, maka dia mengobati apa-apa yang bisa mengurangi iman berupa fitnah yang dhahirah. Kemudian apa-apa yang bisa merusak iman dari fitnah-fitnah yang batinah yang tersembunyi. Dengan apa? Bitaubah an-nasuh, dengan taubat yang nasuhah, taubat yang jujur. Ya, taubat nasuh diantara maknanya adalah taubat yang jujur. Sebagian orang taubat tapi tidak jujur. Dia taubat ingin dipuji orang, ini enggak jujur. Taubat yang jujur itu hanya mengharap ridha Allah. Kalau orang tobat tapi tidak ikhlas, maka dia tidak jujur tobatnya. Ada orang tobat karena apa? Sudah bangkrut, ini juga belum jujur. Ada orang tobat karena takut melarat, ini juga belum jujur. Kalau tobat itu semata-mata mencari ridha Allah dan takut dari adab Allah, itu baru tobat yang nasuh namanya. Nggak ada harapan lain kecuali Allah, itulah tobat yang nasuh, ya, nasuha. Wa tadarukil amri qabla fawatihi, kemudian usahanya setelah taubat adalah mengejar semua apa yang kita khawatirkan terluput darinya. Jadi kalau orang sudah taubat, maka dia mengejar apa yang ketinggalan dulu. Seandainya dulu dia ahli taat,
pasti sudah tinggi derajatnya. Karena dulu ahli maksiat, karena kemarin ahli ghaflah, lalai, banyak membuang waktu, sekarang tobat. Akhirnya apa? Dikejar. Apa yang tertinggal, dia kejar, dia usahakan. Selama ini umur sudah 30 tahun misalnya, ilmunya kok seperti anak 3 tahun. Nah ini harus dikejar. Berarti harus dikejar gimana caranya ilmu seperti orang yang udah 30 tahun. Ya, kalau seperti model Imam Asy-Syafi'i, ya, umur 7 tahun hafal Quran. Nah ini ketinggalannya berapa kita? Udah 30 tahun, udah 60 tahun. Insya Allah. Kalau disuruh ngejar ngapal Quran lagi, putus asa lagi ya. Duh gimana nih? Sudah nggak bisa lagi. Sudah, jangan putus asa. Lakukan yang bisa. Ya, kalau ngapal Quran udah nggak bisa, sudah baca Quran saja. Habiskan waktu untuk baca Quran. Ngapain lagi? Kadang orang sudah pensiun malah bingung. Sebagian orang pensiun stres. Kenapa stres? Allah beri kesempatan untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Itu kan karena orang nggak tahu jati dirinya. Orang nggak menemukan jati diri seperti itu. Nggak ngerti nikmatnya iman. Tidak ngerti nikmatnya ilmu. Tidak ngerti nikmatnya bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pensiun malah stres. Diistirahatkan stres. Sebagian orang dipecat, di PHK stres. Kenapa harus stres? Karena semua itu diatur oleh Allah. Mungkin saat ini Allah sedang pengen kita untuk banyak berdoa kepadanya. Jadi kata Ibnu Qayyim, kalau Allah menguji kita dengan musibah, itu sebenarnya Allah sedang rindu, sedang kangen, sedang ingin mendengar rengekan kita. Mungkin kita udah lama nggak merengek kepada Allah, coba diberi musibah, merengek kepada Allah. Ini saatnya kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan malah semakin jauh dari Allah. Ada sebagian orang di PHK marah-marah, ya, lari dari kenyataan, entah kemana larinya, nggak bakal bisa lari dari kenyataan. Dia bahkan protes terhadap takdir. Dia nyalakan Allah, ini Allah nggak adil. Saya rajin sholat kok di PHK, dia nggak sholat malah nggak di PHK. Apa hubungannya sholat sama PHK ya? Nggak ada hubungannya. Ya, jadi begitulah manusia ketika tidak memahami bagaimana beriman yang benar. Maka dari pernyataan Imam As-Sa'di ini penting bagi kita untuk mengetahui dua perkara itu. Bagaimana meningkatkan iman dan bagaimana menyingkirkan perkara yang mengurangi iman. Kita lihat yang pertama. Sebab-sebab untuk meningkatkan iman. Adalah yang pertama kali ta'allum al-ilman nafi', mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ini pintunya. Sebelum melangkah kepada sebab-sebab yang lain, sebelum merangkak kepada tangga-tangga berikutnya, tangga pertama kali adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat artinya ilmu yang menghasilkan keyakinan dan amal. Kalau ilmu hanya menghasilkan hafalan, hanya menghasilkan pengetahuan dan wawasan, itu bukan ilmu yang bermanfaat. Ya, ingat, ilmu yang bermanfaat yang kita cari. Maka orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, berarti dia benar-benar orang yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang bahagia. Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu dirinci sama beliau panjang ya. Ilmu mempelajari Alkitab dan As-Sunnah, memahami makna-maknanya dan mengikatnya dengan asar-asar para sahabat
para tabi'in dan tabi'ut tabi'in tentang makna Quran dan hadis, dan seterusnya, panjang. Tapi itu sudah cukup bagi kita. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah yang diambil dari Quran dan As-Sunnah, kemudian dipahami dengan pahamnya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini yang harus kita cari. Ya, ini yang dimaksud dengan ilmu yang bisa menguatkan iman. Dan keutamaan ilmu Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran sangat banyak. Kita ambil sebagian ayat, diantaranya Allah berfirman dalam surat Al-Mujadil ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kemudian Nabi SAW menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan fakihkan terhadap masalah agama. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan agama. Kemudian Nabi juga menyatakan dalam Musnad Imam Ahmad dari Abi Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, siapa yang melakukan suatu cara atau menempuh suatu jalan, yatlubu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sallakallahu bihi tariqan min turukil jannah, maka Allah akan tempuhkan baginya jalan menuju surga. Sebagian riwayat sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu ini jalan yang paling mudah mengantar ke surga. Berarti orang yang nggak punya ilmu sulit masuk surga. Begitu konsekuensi logis. Wa innal malaika, dan sungguh malaikat, la tad'u ajnihataha li talibil ilmi, meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu. Ridon bima yasna, karena ridho terhadap yang mereka lakukan. Wa innal alima, dan sungguh orang yang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, benar-benar akan memohonkan ampun untuknya semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Ini keutamaan orang alim. Orang nggak jadi alim kalau nggak punya ilmu, dan orang nggak punya ilmu kalau dia tidak belajar. Jadi melalui proses yang jelas. Kita ingin diampunkan, kita ingin dimohonkan ampun oleh penduduk langit dan bumi, kejar ilmu. Jadilah orang yang belajar, terus belajar. Wal hitanu fi jawfil ma, bahkan ikan yang berada di dalam air samudra memohonkan ampun untuk penuntut ilmu, untuk para pemilik ilmu. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid, dan sungguh keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu, dan atas orang yang abid, ahli ibadah, kafadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib, seperti keutamaan Badr, bulan purnama, dengan seluruh bintang-bintang. Wa innal ulama warathatul anbiya, dan sungguh para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Kalau orang-orang kaya itu pewarisnya siapa? Pewarisnya Qarun, ya. Orang-orang penguasa itu pewarisnya siapa? Fir'aun. Masya Allah, ya. Tapi orang alim itu pewarisnya para nabi. Masya Allah. Pilih yang mana? Jadi orang biasa aja, nggak mewarisi siapa-siapa. Udahlah, saya pewaris bapak saya aja lah. Bapak antum apa? Ya, kalau bapak antum orang alim, antum jadi alim, bagus insya Allah. Ya. Pewaris nabi. Tidak ada orang yang lebih mulia dari para nabi. Ya, tidak ada ceritanya raja lebih mulia dari nabi, nggak ada.
Tidak ada ceritanya orang kaya lebih mulia dari Nabi. Belum ada dan tidak ada itu. Tidak akan ada. Nabi udah habis. Semua Nabi Allah nobatkan sebagai makhluk terbaik di atas seluruh manusia yang bukan Nabi. Kemudian yang mengikuti Nabi siapa? Ya pewarisnya. Siapa pewarisnya? Para ulama. Karena Nabi mewarisi ilmu. Ya, Nabi ya, mereka mewariskan ilmu, bukan mewariskan harta. Innamal anbiya warathul ilma yang disebutkan di sini. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan uang emas, tidak pula uang perak, tidak mewariskan harta. Wa innama warathul ilma, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Maka siapa yang mengambil ilmu, dia berarti mengambil bagian yang besar. Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan hadis dari Abi Umamah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi," keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah, "kafadli 'ala adnakum," seperti keutamaanku Nabi dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Coba bayangkan, ahli ibadah itu dianggap paling rendah. Orang alim seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pentingnya kita menuntut ilmu. Kemudian innallaha azza wa jalla wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal ard, dan penduduk langit dan bumi, hatta namlah, sampai semut, fi juhriha, di lubangnya, wa hatal hud la yusalluna alal muallimin nasil khair, bahkan ikan-ikan di samudra mereka semuanya bersolawat untuk para pengajar manusia kebaikan, ilmu. Bersolawat di sini macam-macam artinya. Allah, malaikat, penduduk langit dan bumi, semua hewan-hewannya, semua hewan-hewan. Ya, contohnya tadi semut sama binatang laut, semua mohon ampun untuk para penuntut ilmu. Semua bersolawat untuk penuntut ilmu. Kalau solawat Allah, artinya Allah memuji mereka. Makanya ada di antara orang-orang yang terkenal di kalangan malaikat. Karena Allah selalu sebut mereka. Allah sebut mereka, si fulan belajar, si fulan menuntut ilmu, si fulan mengajarkan ilmu. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terkenal di langit. Mungkin di bumi nggak ada yang kenal, sedikit yang kenal, tapi di langit terkenal di seluruh penduduk langit. Ya. Seperti Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in, Nabi Muhammad sudah sebutkan namanya padahal belum muncul, Nabi nggak ketemu. Karena tabi'in kalau ketemu Nabi sahabat namanya. Nabi sebutkan di hadapan Umar bin Khattab, nanti kalau ada orang rombongan dari Yaman, di sana ada Uwais Al-Qarni, maka kamu minta doa sama dia. Bayangkan, bagaimana ada tabi'in sudah disebut oleh Nabi. Nabi tahu dari siapa? Dari Allah. Berarti sudah terkenal di hadapan Allah. Terkenal di penduduk langit. Ini baru hebat namanya. Apakah Uwais terkenal di penduduk Madinah? Terkenal di penduduk Mekah? Tidak ada yang kenal. Yang kenal hanya Umar bin Khattab saja. Karena dikasih tahu Nabi SAW. Tapi di langit terkenal. Begitulah manusia. Di antara manusia ada yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Caranya diantaranya apa? Menjadi pengajar kebaikan bagi manusia. Allah bersolawat kepadanya. Solawat Allah artinya Allah selalu menyebutnya di hadapan malaikat. Kemudian para malaikat bersolawat. Solawat malaikat artinya doa. Sama dengan solawat makhluk yang lainnya. Manusia, hewan. Itu bersolawat artinya mendoakan. Agar diampuni, agar diangkat derajat. Dan semua doa-doa kebaikan. Itu solawat. Ini luar biasa. Keutamaan yang tidak ada bandingannya. Orang yang begitu, kira-kira pertanyaan saya, dia hidupnya merasakan kenikmatan atau kesusahan? Pasti nikmat. Walaupun duitnya sedikit. Ya. Walaupun nggak makan duit. Antum ada yang makan duit? Ya nggak ada. Ya, yang jelas pasti nikmat. Ya. Walaupun dia tidak banyak duitnya, tidak terkenal, tidak macam-macam. Tapi dia sudah menikmati bersama Allah. Ketika zikir, tenang hatinya. Ya, fadkuruni adkurkum, kata Allah. Zikirlah aku, ingatlah aku akan ingat kalian. Coba diingat Allah, pasti bahagia. Ahli zikir juga pasti bahagia. Allah ingat kita. Kemudian
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kalau hati tenang itu enggak susah. Kenapa orang susah? Karena hatinya enggak tenang. Ya. Jadi ketenangan hati itu kunci kebahagiaan. Orang paling bahagia adalah orang yang paling tenang hatinya. Dan diantara ketenangan hati diraih dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan berzikir itu tidak hanya mengucapkan kalimat thayyibah. Ya, menuntut ilmu itu zikir. Bahkan itu lebih utama daripada zikir kalimat thayyibah. Kalau orang hanya bilang subhanallah, subhanallah sampai 100.000 kali, dia tambah pinter enggak? Dia paham halal haram tidak? Tidak. Tapi kalau orang menuntut ilmu, dia zikir, ingat Allah. Karena ini wahyu Allah, ini Al-Quran, ini sunnah. Dia pasti ingat Allah. Kemudian bahkan dia ingat hukum Allah. Oh ternyata ini nggak boleh. Akhirnya dia ketika mau melakukan sesuatu, dia ingat, oh Allah melarang ini. Ingat Allah. Maka ahli zikir itu adalah sebenarnya ahli ilmu. Orang yang paling banyak zikirnya itu ahli ilmu. Sama seperti siapa orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi? Ahli hadis. Karena ahli hadis sedikit-sedikit sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang rajin sholawatan, itu pas pentas saja itu. Pas ada acara resmi saja mereka sholawatan. Kalau ahli hadis setiap saat. Dia pegang Sahih Bukhari, sholawat. Setiap ketemu hadis sholawat. Itu namanya ahli sholawat. Ya. Sama ahli zikir itu ahli ilmu. Dia dikit-dikit baca Quran. Baca Quran itu zikir, ingat Allah pasti. Ya, ingat lafaz-lafaz Allah. Bahkan dia membaca kalamullah. Nanti itu ada perincian dari hakikat dari ilmu yang bisa meningkatkan iman. Kemudian Imam Al-Ajiri mengatakan dalam muqaddimah kitab beliau yaitu Akhlaqul Ulama, Innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu, yang suci nama-namanya, ikhtassa min khalqihi, mengkhususkan di antara hamba-hambanya, man ahabba, siapa yang Allah cintai. Jadi Allah tidak mencintai semua hamba. Allah seleksi di antara hamba-hambanya yang akan dicintainya. Maka siapa yang dicintai Allah akhirnya apa? Fahadahum lil iman, maka Allah tunjukkan kepadanya iman. Jadi di antara makhluk Allah, khususnya manusia dan jin, ya kita bicara manusia sajalah, kita jin nggak ngelihat. Manusia sekarang 7 miliar penduduk bumi diseleksi oleh Allah yang hidup saat ini ya. Kita nggak bicara yang dulu, udah banyak miliaran, mungkin triliun, ya, mungkin ziliun, ya, banyak sekali udah orang hidup masa lalu. Kita nggak tahu jumlahnya, Allah tahu. Sekarang 7 miliar lebih dipilih oleh Allah yang diberi iman berapa? Hanya sekitar 1 miliar. Ini yang kelihatan dohirnya masuk Islam gitu, dohirnya masuk Islam, tapi belum tentu. Karena banyak juga orang yang dohirnya Islam, batinnya kafir, itu munafik. Belum tentu beriman ya, orang yang berislam belum tentu beriman. Mungkin Islam menurut pandangan kita, tapi di sisi Allah kafir. Karena munafik. Ya, jadi Allah seleksi di antara manusia ini, siapa yang dicintainya diberi iman. Kita diberi iman, alhamdulillah, itu nikmat luar biasa. Maka berikutnya apa? Tsummahtassa min sa'iril mu'minin. Kemudian Allah mengkhususkan di antara orang-orang yang beriman semuanya, man ahabba, siapa yang Allah lebih cintai lagi. Sehingga apa? Fatafaddala alaihim bi'ilmihim, sehingga Allah karuniakan kepada mereka ilmu. Jadi orang yang berilmu itu seleksi dari orang-orang yang beriman. Ya. Hasil seleksi, tapi Allah yang nyeleksi ya, bukan hasil kontes seleksi manusia, bukan. Allah yang nyeleksi, siapa yang paling Allah cintai ditambahkan ilmu padanya. Makanya itu ayat tadi Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian di atas orang-orang kafir. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu diangkat di antara orang-orang beriman. Masya Allah, indahnya ilmu. Orang punya ilmu pasti imannya naik. Orang berilmu ilmunya itu tinggi, mengalahkan orang yang jahil otomatis. Ya, maka raihlah ilmu agar kita bisa menikmati iman. Kemudian Allah ajarkan kepadanya Alkitab wal hikmah, Al-Quran dan As-Sunnah.
wa faqahum fid din, dan Allah pahamkan terhadap agama, wa 'allamahum at-ta'wil, dan diajarkan tafsir, wa faddalahum 'ala sa'iril mu'minin, dan Allah lebihkan di antara seluruh kaum mukminin, wa dzalika fi kulli zamanin wa awanin, dan itu berlaku di setiap tempat dan waktu. Jadi dari zaman dulu sampai zaman ini, dari zaman Nabi Adam sampai kiamat sama. Orang yang Allah seleksi, Allah pilih adalah orang-orang yang beriman dan berilmu. Makin tinggi ilmu seorang, makin Allah cintai. Rafa'ahum bil ilmi, Allah angkat mereka dengan ilmu. Wa zayyanahum, dan Allah hiasi mereka bil hilm, dengan kesantunan. Bihim ya'riful halal wal minal haram, maka dengan perantara orang-orang yang berilmu, manusia mengenal halal dan haram, al-haq dan batil, ad-dar minan nafi, yang berbahaya dari yang bermanfaat, wal hasan minal qabih, dari yang baik dari yang buruk, dan Allah karuniakan mereka yang perkara yang agung dan hadiah yang sangat besar, yang mereka itu adalah para pewaris para nabi. Wa qurratu ainil auliya, mereka lah penyejuk mata para wali. Al-hitan fil bihari lahum yastaghfir, ikan-ikan di lautan bagi mereka memohonkan ampun. Kemudian wal malaikah bi ajnihatiha lahum tad'u, para malaikat dengan sayap mereka meletakkan sayapnya ridho terhadap orang-orang yang berilmu. Wal ulama fil qiyamah badal anbiya'i tashfa', para ulama pada hari kiamat setelah para nabi mereka memberi syafaat. Derajat yang tinggi. Ini derajat dunia dan akhirat. Coba lihat ketika di dunia orang alim itu mulia, dimuliakan walaupun hitam legam budak belian. Ya, contoh ketika Umar bin Khattab datang ke negeri Mekah, tanya kepada penduduk Mekah, siapa gubernur kalian? Umar sebagai khalifah di Madinah. Kata penduduk sana, Ato. Siapa Ato? Budak hitam. Heran. Kenapa kalau kalian angkat budak hitam? Apa nggak ada lagi orang merdeka? Nggak ada orang putih? Menunjukkan bahwasanya orang hitam, budak hitam itu mungkin di mata manusia itu hina. Tapi ternyata apa? Jawaban mereka, dia orang yang paham Al-Quran. Oh ya udah kalau gitu, nggak masalah. Akhirnya Umar pun mendatangkan perkataan Nabi SAW apa? Innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u akharin. Sungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini Al-Quran kaum-kaum dan meletakkan yang lainnya dengan Al-Quran. Maka siapa yang paling banyak mengambil bagian dari Al-Quran, Allah angkat. Dan siapa yang jauh dari Al-Quran, Allah hinakan. Begitulah kondisi kita. Kenapa hari ini kita merasa hina? Karena kita jauh dari Al-Quran. Jawabannya itu jelas, nggak usah cari-cari jawaban yang rumit, nggak. Jawabannya itu gampang. Kenapa kita sengsara di negeri sendiri kita terjajah? Kenapa kita mayoritas tapi seperti minoritas? Karena kita jauh dari Al-Quran. Jangan nyalain musuh-musuh. Jangan kau anggap bahasanya musuh Islam itu kuat, mereka lemah. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan Allah, nggak ada yang kuat. Tapi kenapa kita menjadi lemah? Kenapa musuh menyerang kita? Karena kita yang lemah. Kenapa kita lemah? Karena kita jauh dari Al-Quran. Karena kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara kita tidak memuliakan Al-Quran. Kemudian fal ilmu lahu manzilah aliyah, maka ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Wal makana samiyah, tempat yang sangat tinggi. Wa min a'dhami ma yubayyinu lana fadluhu 'azimu sya'nihi, dan diantara yang menunjukkan tentang ketinggian ilmu adalah firman Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dikatakan dalam tafsir ayat ini, yarfa'ullahu al-mu'min al-alim, Allah mengangkat orang beriman dan berilmu. Alal mu'min ghairil alim, di atas orang mukmin yang tidak berilmu. Warif'atud darajat tadullu alal fadl, dan diangkat derajat itu menunjukkan keutamaan mereka. Idil muradu bihi kathratus thawab. Kenapa mereka menjadi mulia? Karena mereka banyak pahala. Itu yang dimaksud dengan derajat. Derajat di sisi Allah bukan berarti rumahnya itu tinggi, bukan. Tapi mereka punya banyak pahala ketika di dunia. Dan nanti di akhirat, betul, di akhirat itu surganya paling tinggi. Ketinggian surga seseorang selevel dengan tingkat ilmu dan amal yang dia miliki.
Makanya dikatakan kepada ahli Quran, Iqra warattil kama kunta turattil fid dunya wartaki fa inna manzilataka akhir ayatin taqra'uha. Baca dan tartillah sebagaimana kamu mentartilkannya ketika di dunia. Naiklah, sungguhnya posisimu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Inilah penguasaan terhadap Al-Quran. Demikian juga bukti yang menunjukkan ketinggian ilmu, Allah berfirman dalam Al-Quran, Waqul, katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, tambahkan bagiku ilmu. Ayat ini sangat jelas menunjukkan keutamaan ilmu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan nabinya untuk mencari tambahan dari sesuatu pun kecuali ilmu. Kenapa demikian? Karena dengan ilmu akan meningkatkan iman. Dengan ilmu akan dihasilkan amal soleh. Tanpa ilmu amal tidak akan pernah soleh. Tanpa ilmu iman tidak akan naik. Dan juga termasuk ketegaran, sabat, kokoh di atas iman, itu semuanya dibentengi dengan ilmu. Tanpa ilmu orang mudah goyah. Ya, kalau Allah menyatakan, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah di atas tanduk, di ujung tanduk. Rawan jatuh, rawan kafir. Kenapa? Karena lemah ilmu, lemah imannya, lemah amalnya, disebabkan oleh lemah ilmunya. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya, kuat ilmunya, mereka mengatakan kami beriman kepadanya. Sedangkan orang yang lemah ilmunya nggak mengatakan begitu. Jadi iman itu buah dari ilmu. Kenapa kita kuat imannya? Karena kuat ilmunya. Kenapa kita lemah imannya? Karena lemah ilmunya. Kemudian Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Wal malaika, dan para malaikat. Wa ulul ilmi, dan para pemilik ilmu. Perhatikan, pemilik ilmu dibawa oleh Allah dalam ayatnya. Sementara pemilik harta nggak ada, pemilik jabatan tidak ada, pemilik kedudukan, pemilik popularitas, pemilik tanah, tuan tanah tidak. Ya, yang disebut oleh Allah hanya satu, pemilik ilmu, digandengkan dengan malaikat, bahkan digandengkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini luar biasa. Mereka lah orang-orang yang bersaksi tentang tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka qaiman bil qisti, mereka lah yang menegakkan keadilan. Dan keadilan itu adalah tauhid. Makanya orang jangan mengaku sudah berbuat adil kalau masih syirik, ya. Orang syirik itu orang paling dolim. Inna syirka ladulmun azim. Syirik itu kedoliman yang paling besar. Maka orang yang paling adil orang yang menegakkan tauhid. La ilaha illallah azizul hakim. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ayat ini Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjabarkan satu ayat ini, Ali Imran ayat 18, dijabarkan dalam satu pembahasan yang sangat panjang sampai menyebutkan keutamaan ilmu di atas semua perkara dari banyak sisi yang melebihi 150 sisi dari satu ayat. Ini juga menunjukkan kedalaman ilmu. Ibnul Qayyim menyebutkan hal itu dalam kitabnya Miftahid Daris Sa'adah. Dan perkataan Nabi SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah maka akan dipahamkan agama. Min a'dhami ma yubayyinu fadla ilmi wa ahlihi. Ini diantara hadis yang menunjukkan keutamaan ilmu, ya, dan pemilik ilmu. Wa ana man waffaqa lahu faqad waffaqa lil khairil kullah. Barang siapa yang diberi taufik untuk berilmu, berarti dia diberi taufik untuk kebaikan semuanya. Yaduluna ala dzalika tangkirullah bil khair. Yang menunjukkan hal itu adalah lafaz khair dalam hadis ini. Man yuridillahu bi khairan. Khairan di sini nakiro. Nakiro itu menunjukkan dia umum, mencakup segala kebaikan. Jadi kalau Allah mengendaki
pada seorang mendapat segala kebaikan, yang besar atau yang kecil, yang kelihatan maupun yang tersembunyi, yang jelas semua kebaikan dunia atau akhirat, maka itu syaratnya adalah dengan paham ilmu agama. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa hadha yadullu ala anna man lam yufaqihu fi dinihi lam yurid bihi khaira. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak dipahamkan agama oleh Allah, berarti Allah nggak pengen kebaikan baginya. Masya Allah, sengsara sekali. Kalau orang nggak paham agama karena Allah nggak suka dia baik, perhatikan. Makanya jangan sampai kita nggak paham agama. Tingkat kebaikan yang Allah inginkan kepada kita sekadar ilmu yang kita raih. Makin luas ilmu kita, makin paham terhadap agama, berarti semakin besar kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Begitulah ukurannya, jelas. Ini namanya berbanding lurus. Makin banyak ilmu, makin banyak kebaikan. Makin sedikit ilmu, makin sedikit kebaikan. Nggak punya ilmu, ya udah, nggak punya kebaikan. Kama anna man arada bi khairan waffaqahu fi dinihi. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah beri kepadanya pemahaman terhadap agama. Dan barang siapa yang diberi pemahaman terhadap agama, sungguh Allah berikan kepadanya kebaikan. Jadi saling bergandengan. Idza urida bil fiqhi al ilmil mustalzim lil amal. Tapi yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang mengantarkan kepada amal. Bukan pengetahuan saja, bukan hafalan semata. Kenapa seorang bisa meraih derajat yang tinggi ketika ilmunya banyak? Kenapa? Karena ilmu itu wasilah, ya, sarana, pintu untuk menuju tujuan yang paling tinggi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa beribadah dengan benar jika tidak memiliki ilmu. Kita tahu syarat utama ibadah itu ikhlas dengan ittiba. Ikhlas itu berarti apa? Bebas dari syirik, besar maupun kecil. Gimana kalau nggak punya ilmu? Tidak bisa ikhlas. Dia bilang saya ikhlas, tapi dia nggak tahu apa itu ikhlas. Karena tidak punya ilmu. Gimana orang nggak punya ilmu bisa ittiba? Ittiba artinya ikut Nabi. Dia nggak punya ilmu, nggak bisa ikut Nabi. Maka mutlak, ya, syarat mutlak untuk bisa memiliki ibadah yang diterima oleh Allah harus dengan ilmu. Kemudian kita lihat perinciannya sekarang. Ilmu yang dimaksud oleh para ulama yang bisa meningkatkan iman kita adalah yang pertama, qiraatul Quran Al-Karim wa tadabburuhu. Membaca Al-Quranul Karim dan mentadabburinya. Sangat banyak dalil yang menunjukkan hal ini, baik dari Quran sendiri maupun hadis-hadis Nabi maupun ucapan para ulama. Sangat banyak, ya. Kita tidak akan panjang lebar membahas ini. Ada ya, bisa membutuhkan pembahasan secara khusus tentang keutamaan tadabbur Quran. Ya, ulama menulis kitab tentang keutamaan mentadabburi Quran, tebal. Jadi kalau kita bahas panjang. Keutamaan mendalami Al-Quran. Dan sebaliknya kerugian orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, itu juga sangat besar. Di sini saja ini tentang masalah mentadabburi Quran sampai ada 5 lembar dibahas. Kita lanjutkan yang kedua. Ilmu yang bisa mengantarkan peningkatan iman. Yang kedua adalah ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ula. Mempelajari nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Ini diantara ilmu yang paling mulia. Ya. Kalau kita ingin bahagia, kenali Allah.
Nggak kenal Allah nggak akan bahagia. Ya, banyak orang yang mengatakan berusaha mengenal Allah pakai apa caranya? Dengan cara mengenal diri sendiri. Ini salah, kebalik. Justru kita kenal Allah, maka kita akan kenal diri. Tapi kalau orang berusaha kenal diri, kemudian kenal Allah, enggak. Kenal Allah itu bukan gitu caranya. Kenal Allah menurut Islam tapi ya, kalau menurut orang kafir lain. Jadi kalau orang yang kenal Allah melalui mengenal diri sendiri, itu cara bukan Islam. Cara Islam mengenal Allah, itu setidaknya ulama menyebutkan ada 3 pintu. Pertama, mentadaburi ayat syariah, tadi tadabbur Quran, akan kenal Allah. Yang kedua, tadabbur ayat kauniyah, mempelajari ayat kauniyah, fenomena alam ini. Pelajari alam, kita akan kenal Allah. Yang ketiga, mempelajari asma wa sifat. Ini yang sedang kita bahas. Jadi, dan Ibnul Qayyim mengatakan, yang paling cepat mengantarkan kepada pengenalan terhadap Allah adalah asma wa sifat. Kalau belajar Al-Quran, di sana masih ada ayat halal dan haram. Tapi kalau asma wa sifat langsung to the point. Kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus betul-betul pelajari, kita dalami, tidak hanya kita hafalkan, tidak. Ya, kita dalami. Ulama menyatakan fa inna ma'rifat asma'illahi wa sifatihi, sesungguhnya mengenal nama-nama dan sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga yang ditunjukkan oleh kesempurnaan Allah yang mutlak dan lengkap dalam segala sisinya, benar-benar termasuk pintu yang paling besar yang dihasilkan dengannya tambahan iman. Pintu yang paling besar untuk meningkatkan iman. Wal istighal bima'rifatiha, dan orang yang menyibukkan diri untuk mengenal Allah, memahami nama dan sifatnya, dan dengan pembahasan yang sempurna, ini mengandung faedah-faedah yang sangat besar. Di antaranya disebutkan ada 5 faedah di sini. Orang yang mempelajari, menggeluti asma dan sifat. Tidak sederhana ilmu asma wa sifat itu, panjang. Makanya siapa yang menggelutinya, dia akan meraih 5 perkara. Yang pertama, ana ilmu tauhid asma wa sifat asyraful ulumi. Ilmu tentang tauhid asma dan sifat adalah ilmu yang paling mulia dan paling agung secara mutlak. Berarti siapa yang sibuk dengan itu, dia mempelajari ilmu yang paling agung, paling mulia. Tidak sia-sia umur kita kalau habis untuk mempelajari asma dan sifat Allah. Tidak sia-sia. Ilmu yang sangat bermanfaat. Dan sibuk dalam memahaminya, kemudian membahasnya, adalah kesibukan terhadap tuntutan yang paling tinggi. Ini masih nomor 1. Sehingga seorang hamba akan menghasilkan dengannya karunia yang paling mulia. Karena dia adalah tuntutan yang paling tinggi. Siapa yang bisa meraihnya, dia akan meraih karunia yang paling mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, anna ma'rifatallahi tad'u ila mahabbatihi. Sungguhnya mengenal Allah ta'ala akan mengantarkan kepada cinta kepadanya. Ya, ini pepatah kita ini, tak kenal maka tak cinta. Jadi siapa ingin mencintai Allah, kenali dulu Allah. Sehingga mengenal Allah termasuk ilmu yang sangat besar. Karena bisa mencintai Allah. Sekedar bisa mencintai Allah itu nggak gampang ya. Makanya seperti kata orang, cinta itu nggak bisa dipaksa. Ya, misalnya taruhlah ada wanita tercantik di dunia. Kemudian ada laki-laki yang nggak suka, dipaksa untuk mencintainya, bisa nggak? Nggak bisa, cinta nggak bisa dipaksa. Sama, Allah lebih indah daripada wanita tercantik. Allah lebih indah daripada dunia seisinya. Tapi kenapa banyak orang belum bisa jatuh cinta sama Allah? Yaitu cinta nggak bisa dipaksa, karena di antara mereka nggak berusaha untuk mencintai Allah. Gimana bisa cinta? Gimana pintunya agar kita mencintai Allah? Di antara pintu terbesarnya adalah mengenal Allah. Kita kenalan dulu sama Allah. Kenal aja belum, gimana cinta? Ya, nggak mungkin. Maka mengenal Allah adalah mengantarkan kepada cinta. Kemudian selain cinta,
mengantarkan kepada khosyah. Khosyah itu rasa takut yang didasari ilmu, bukan takut buatan, bukan takut pura-pura, tapi takutnya betul-betul murni karena ilmu, pengenalannya kepada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengantarkan kepada roja, harapan yang tinggi kepada Allah. Bahkan dia akan menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Berharap besar dari yang maha besar. Hanya Allah harapannya, itu ikhlas. Roja. Kenapa bisa begitu? Karena kenal Allah. Kalau orang nggak kenalan sama Allah, susah mau ikhlas. Makanya Ibnu Taimiyah menyebutkan, orang dikatakan ikhlas itu kalau sudah bisa putus dengan seluruh makhluk. Makanya susah sekali ikhlas itu. Ikhlas itu putus harapan dari seluruh makhluk. Nggak ada harapan apapun dari manusia. Baru itu bisa ikhlas. Tentunya ini proses yang panjang. Ya, makanya yang penting kita berusaha terus sampai nanti akhirnya kita betul bisa putus dari semua makhluk. Gimana caranya? Mati ya. Kalau udah mati udah putus dengan makhluk. Tapi itu belum tentu ikhlas. Yang dimaksud dengan ikhlas, walaupun masih hidup bisa putus dengan makhluk, bukan cuma nyamuk, makhluk ya. Putus dengan semua hubungan makhluk. Bukan putus hubungan, putus harapan. Tidak ada harapan lagi kepada makhluk, ini ikhlas. Kalau orang masih besar harapannya kepada makhluk, belum ikhlas. Ketika memberi, masih berharap kembali, belum ikhlas. Ketika memberi, ingin dilihat orang lain, belum ikhlas. Masih ada harapan kepada makhluk. Kalau sudah putus dari semua makhluk, itu baru ikhlas, murni. Hanya Allah semata tujuannya, itu rojaknya. Dan itu buah dari mengenal Allah. Sulit orang gak kenal Allah untuk bisa merealisasikan seperti itu. Makanya ilmu ma'rifatullah ini harus dipelajari betul. Dan saya memperhatikan, di berbagai tempat yang saya datangi, rata-rata orang tidak mempelajari ilmu ini. Sayang sekali. Ya, secara khususnya asma wa sifat masih jarang orang belajar asma wa sifat. Tadabbur asma wa sifat masih jarang. Nah, ini perlu digalakkan ini ilmu seperti ini. Sudah kita tahu tadi, ulama ini menyatakan ilmu yang paling tinggi, matolib tertinggi, tuntutan tertinggi dari hidup ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa hadza 'ainu sa'adatil 'abdi, dan inilah hakikat dari kebahagiaan hamba. Hamba yang hidupnya mencintai Allah, takut kepada Allah, dan harapan kepada Allah semata. Itulah hakikat kebahagiaan. Makanya orang belum bisa bahagia kalau ininya masih lemah atau belum ada bahkan. Dia cintanya ke Allah lemah, cintanya ke duit kuat, cinta ke emas, perak, berlian masih terbayang-bayang itu di pelupuk mata. Ya. Sementara Allah nggak kelihatan. Memang betul Allah nggak kelihatan, tapi kita dituntut untuk beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Nah, itu gimana caranya? Kalau nggak pernah belajar tentang sifat-sifat Allah. Orang bisa seakan melihat itu karena apa? Karena tahu ciri-cirinya. Ya, sekarang antum saya suruh coba. Ini tugas buat antum sekalian, bisa nggak? Coba bayangkan nenek saya yang udah meninggal. Bisa nggak? Ya nggak bisa, nggak pernah lihat. Dan saya nggak pernah jelaskan ciri-cirinya. Nggak bisa dibayangkan. Gimana caranya membayangkan sesuatu yang nggak pernah kita lihat? Pelajari ciri-cirinya. Dan begitulah Allah. Kita nggak pernah lihat Allah, tapi bisa seakan-akan melihat. Kalau kita kenalan. Itulah pentingnya ilmu ma'rifatullah, akan mengantarkan kepada ihsan, derajat yang paling tinggi dalam beragama. Ihsan itu buah dari ma'rifatullah. Kemudian wala sabila ila ma'rifatillah, dan tidak ada jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya dan memahaminya dengan memahami makna-maknanya. Yang ketiga, buah dari belajar asma dan sifat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk tidak lain untuk
agar mereka mengenal Allah. Perhatikan baik-baik. Kenapa sih Allah menciptakan kita? Kenapa menciptakan jin dan manusia? Itu tujuannya sebenarnya agar kita kenal Allah. Itu tujuannya. Kalau di ayat disebut apa? Liya'buduni, agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ibadah kepada Allah itu tidak maksimal kalau kita nggak kenal Allah. Bagaimana kita beribadah kepada sesuatu yang nggak kita kenal? Beda perkaranya kalau kita mencintai sesuatu yang kita kenal. Antum bisa mencintai sesuatu yang nggak antum kenal? Ada orang di Amerika sana, coba cintai, namanya Josh. Cintai dia. Dia pokoknya harus kamu cintai. Gimana caranya? Nggak kenal. Jadi mencintai sesuatu itu pasti karena kita kenal. Jadi kita bisa beribadah dengan maksimal kalau kita kenal. Kalau kita betul-betul mencintai Allah dan cinta itu karena kita kenal. Jadi tujuan Allah menciptakan kita agar kita mengenal Allah sebenarnya. Wa hadza huwal ghaya al matlubah minhum, dan inilah tujuan yang dituntut dari makhluk. Wal istighal bidzalika, maka orang yang menyibukkan diri dengan itu, yaitu mengenal Allah, adalah istighalun bima khuliqalahu al abdu. Berarti dia menyibukkan diri dengan tujuan penciptaan. Ini fokus dengan target. Orang paling sukses itu adalah orang yang memiliki target dan fokus kepada target. Itu orang sukses. Kalau orang punya target tapi nggak fokus, tidak akan berhasil. Apalagi orang nggak punya target. Nah, sekarang orang hidup, ada nggak yang tujuannya bukan beribadah? Banyak. Ini nggak punya target yang jelas. Pak, hidup mau apa, Pak? Ya hidup ya mau mati. Ya udah, nggak punya target, itu sudah. Targetnya cuma mati. Makanya karena hidup cuma mau mati, akhirnya apa? Dia manfaatkan hidup semaksimal mungkin untuk meraup segala yang bisa diraup. Gak paham tujuan hidup untuk beribadah kepada Allah. Nah, orang beriman itu yang paling bahagia. Karena dia tahu target yang benar. Dan dia fokus kepada target itu. Ya, sehingga dia akan meraih kebahagiaan. Dan sangat buruk bagi seorang hamba apabila senantiasa Allah memberikan nikmat kepadanya, ya, nikmat yang sangat deras, bahkan nikmat Allah itu nggak pernah berhenti. Kapan nikmat Allah berhenti? Saya tanya, bernafas itu nikmat bukan? Nikmat. Kapan antum berhenti bernafas? Mati. Ruh ini nikmat Allah bukan? Nikmat Allah. Kapan antum tidak punya ruh? Ya mati. Coba bayangkan. Nikmat Allah nggak pernah berhenti. Kenapa kita berhenti bersyukur? Ini pertanyaan jelas, ya, yang nggak bisa kita jawab. Itulah kedurhakaan kita. Makanya hamba yang paling sukses adalah hamba yang paling kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia pasti akan mohon ampun sama Allah. Ya Allah, saya nggak bisa bersyukur nih, gimana nih? Ampuni saya ya Allah. Makanya hamba yang paling tahu diri, dia paling banyak tobat. Paling banyak kekurangan, merasa betul bahwasanya dia itu dosanya banyak. Ini hamba yang kenal Allah, ya. Kalau orang nggak kenal Allah itu merasa nggak punya dosa. Ya, bagaimana Allah sudah mengirim nikmat yang begitu banyak, tidak pernah berhenti, karunia yang tidak tertandingi. Kemudian kita tidak kenal Allah, sungguh keterlaluan. Ya. Adakah kedurhakaan yang lebih besar dari itu? Contoh, ada orang baik banget sama antum. Ya, tiap bulan ngirimi duit, baik banget, saudara mungkin dia, masih saudara. Tapi antum nggak berusaha mengenal, nggak berusaha ingin tahu siapa dia. Durhaka tidak ini? Durhaka, kurang ajar. Ada orang berbuat baik nggak dipedulikan, luar biasa. Sekarang siapa lebih baik dari Allah? Siapa yang lebih banyak memberi nikmat dari Allah? Bahkan nggak ada nikmat kecuali dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apapun yang ada pada kalian dari nikmat, maka itu dari Allah. Orang ini cuma pengantar saja. Nikmat semua asalnya dari Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah. Terus kenapa kita tidak berusaha kenal Allah? Durhaka apalagi yang lebih besar dari itu? Ya, tidak ada kelancangan yang lebih besar daripada kelancangan seorang hamba yang tidak ingin kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling dari mengenal Allah. Yang keempat,
bahwa salah satu dari rukun iman, bahkan yang paling utama, yang paling tinggi adalah iman kepada siapa? Allah. Rukun iman yang paling tinggi iman kepada Allah. Dia aslu usulin iman. Dia pondasinya iman. Kalau orang nggak iman pada Allah, nggak bakal iman pada malaikat, nggak bakal iman kepada hari akhir. Orang kepada Allah aja nggak iman. Iman pada Allah itu sumber dari iman yang lain. Ya, kunci, pondasi, dasar dari seluruh iman itu iman pada Allah. Maka dia yang paling mulia. Walaisal iman mujarradu qaulu amantu billah, dan iman itu tidak hanya sekedar mengatakan aku beriman kepada Allah, bukan hanya gitu. Ya, tidak hanya ucapan itu kemudian dia tidak kenal siapa Allah. Bahkan hakikat dari iman adalah mengenal. Ya, iman itu berasal dari ilmu. Ya, iman itu yakin, dan yakin itu buah dari ilmu. Tanpa ilmu kita nggak bisa yakin. Ya, kita akan beriman pada Allah kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin kuat iman, berarti kita kuatkan lagi pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin banyak ilmu kita tentang Allah, makin kuat iman kita. Otomatis. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bahwasanya ilmu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dasar dari segala ilmu. Orang yang mengenal Allah, dialah orang yang paling ahli makrifat. Kenapa? Karena seorang yang memahami sifat Allah, dia bisa beristidlal, ya, berdalil dengan sifat Allah tersebut untuk meraih ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang lain semua itu lahir dari sifat-sifat Allah. Perhatikan, dan itu ada ilmunya itu. Ada penjabarannya. Semua ilmu keluar dari sifat Allah, keluar dari pemahaman kita terhadap sifat Allah. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan ma'rifatullah atau mengenal Allah itu pintu seluruh ilmu. Kalau orang paham Allah, dia akan kenal ilmu yang lainnya. Makanya tidak heran ya, kenapa ulama ilmunya banyak banget? Karena mereka kenal Allah. Kenapa kita nggak paham-paham? Karena kita belum terbuka, kita belum kenal Allah. Gimana kita bisa punya banyak ilmu sementara kita nggak kenal Allah? Kalau kita nggak kenal Allah, Allah nggak membukakan ilmu buat kita. Siapa yang menambah ilmu? Allah. Dan gimana Allah menambah ilmu buat kita kalau kita nggak kenal Allah? Itulah sumbernya ya, kuncinya, pegang kuncinya, maka kita akan bisa menjadi orang yang menguasai banyak ilmu. Itu masih perkara berkaitan dengan ilmu yang kita pelajari. Kemudian perkara yang ketiga yang kita pelajari yang bisa meningkatkan iman adalah mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bisa meningkatkan iman. Orang kalau belajar hidupnya Nabi akan terpacu dia. Wih, Masya Allah, Nabi begini sifatnya. Kita akan jatuh cinta pertama. Berikutnya termotivasi sehingga iman kita naik. Maka orang yang gak kenal Nabi jauh dari iman. Berikutnya yang keempat adalah mempelajari tentang keindahan Islam. Itu yang saya katakan tadi. Ilmunya panjang. Ulama menulis ada satu ulama yang mengatakan, Syekh Abdul Aziz menulis kitab Mawaridud Dham'an. Itu berisi tentang keindahan Islam, tebal. Keindahan Islam saja. Tentang keindahan sholat, keindahan puasa, keindahan sampai keindahan utang piutang dalam Islam, keindahan jual beli dalam Islam, keindahan pegadaian dalam Islam. Begitu semua dijelaskan, satu persatu keindahannya itu banyak, Masya Allah. Dan orang nggak ngerti ini, makanya cenderung apa? Mereka ragu mau mengamalkan Islam karena nggak tahu keindahannya seperti apa. Termasuk keindahan meninggalkan yang haram. Siapa meninggalkan ini maka begini hasilnya, begini, Masya Allah, lengkap itu. Ini juga perlu kita baca, kita pelajari. Siapa mengetahui ini maka dia akan memiliki kekuatan iman. Orang kalau kuat iman dia pun semangat untuk beramal. Berikutnya yang ke-5, membaca biografi
para salafus soleh. Kalau kita tahu siapa Abu Bakar, kita tahu siapa Umar, kita tahu siapa Imam Asy-Syafi'i saja. Kita ngerti gimana Imam Syafi'i belajar, itu luar biasa sejarah mereka. Imam Bukhari bagaimana, Masya Allah. Kita pasti akan tergugah. Kata Imam Abu Hanifah, siar ulama, sejarah atau biografi para ulama itu jundun min junudillah, tentara di antara tentara-tentara Allah. Maksudnya apa? Itu adalah tentara yang bisa menggugah iman manusia. Kalau kita baca tentang biografi mereka, kita akan terpacu untuk meniru mereka, meningkat iman. Tapi kalau bacaan kita biografi orang kafir, biografi penemu listrik, biografi penemu nuklir, apa itu? Akan menguatkan kita untuk menuntut ilmu dunia. Tetap ada manfaat, tapi tidak semaksimal manfaat untuk menuntut ilmu agama. Jadi kenalilah mereka, orang-orang yang telah mendahului kita dalam iman, ya, sehingga kita terpacu untuk bisa meniru mereka. Jangan hanya mengenal orang sekarang. Orang sekarang rata-rata lemah iman, ya. Kalau kita hanya mengaca diri dengan kondisi orang sekarang, kita sudah cepat puas nanti. Itu sebab pertama dari sebab-sebab meningkatkan iman, yaitu apa? Menuntut ilmu. Dan dijabarkan tadi ada 5. Sebab kedua, ketiga, dan keempat habis waktu, ya. Silakan sekarang tanya jawab aja kalau ada. Tidak ada? Hah? Tadi ya? Belum bisa jawab. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Yang bisa menjawab dapat hadiah. Jangan lihat murahnya hadiah, tapi bobotnya isinya. Ini diamalkan bagus. Tuntunan doa harian berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Karya Hammam Muhammad Al-Jirf. Siap? Ditanya. Pertanyaan pertama. Apa perkataan Abu Darda? Ada yang ingat nggak? Ada yang nyata tidak? Di awal pelajaran tadi, apa perkataan Abu Darda? Ya, apa Pak? Ya, ulang yang keras. Termasuk pemahaman seorang hamba yang tahu imannya naik atau turun. Terus belum? Dia tahu bisikan setan. Ya, ya, intinya 2 itu memang. Jadi di antara bentuk pemahaman hamba adalah dia tahu kapan imannya naik, kapan dia turun, terasa, peka. Itu berarti orang paham. Yang kedua, dia tahu kapan dibisiki setan. Kalau orang nggak peka, nggak ngerti, dia dalam kubangan setan, belenggu setan, nggak sadar. Ini berarti memang ya orang kurang paham. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang kedua, perkataan As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang hakikat orang yang muwafaq. Intinya saja, kalau enggak ya dibaca enggak apa-apa. Apa tadi pernyataan As-Sa'di? Hamba yang muwafaq itu yang bagaimana? Silakan. Coba saja menjawab. Tidak boleh malu. Untuk ilmu tidak boleh malu, ya. Apalagi untuk hadiah, ya. Kata para ulama, la yanalul ilma al-mustahyin wal mustakbir. Tidak dapat ilmu pemalu dan sombong, ya. Orang pemalu dan orang sombong itu nggak dapat ilmu. Jadi jangan pemalu kalau untuk dapat ilmu. Kalau urusan makan aja nggak malu-malu, ya kan? Apalagi untuk ilmu nih isinya, hadiahnya ilmu insyaallah. Apa tadi? Tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Pura-pura dalam perahu.
Atau soal yang lebih mudah lagi? Nggak ada yang mencatat, ada nggak? Baca aja catatannya, nggak masalah. Ini bukti kalau belajar gitu ada catatan. Kalau hafalan hilang, catatan hilang, apa buktinya? Kamu tadi ngapain? Ngaji. Mana hasilnya? Bagus pokoknya. Mana hasilnya? Wah, ada yang menjawab di belakang, Masya Allah. Tapi suaranya kedengaran nggak? Mic-nya bisa dimundurkan? Ya, kasih ke belakang itu mic. Ya. Hamba yang wafat adalah hamba yang merealisasikan potensi iman dan cabang-cabangnya baik secara ilmu, amal, dan kondisi. Ya. Dan berusaha menolak segala yang kaitan dengan iman, dan Ya, itu yang kedua. Ya, betul. Ahsanti, barakallahu fiik. Itulah hamba yang muwafaq. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi hamba yang muwafaq ya. Merealisasikan usul iman dan cabang-cabangnya. Jadi berusaha untuk meningkatkan iman dan menjauhi segala perkara yang bisa menghilangkan iman atau mengurangi iman. Itu baru hamba yang muwafaq. Kalau hidup kita belum begitu, berarti kita itu masih qilatut taufik. Sedikit taufiknya, sedikit hidayahnya. Perhatikan hidup kita. Kalau hari kita nggak cari iman, nggak menyelamatkan diri dari dosa, tidak mendapatkan taufik. Makin hari bisa makin parah. Hati-hati ya. Kalau ada hari kita terjerumus dalam dosa, hati-hati, waspada. Allah sedang tidak beri taufik kita, naudzubillah min dzalik. Kalau Allah tidak beri kita hidayah, siapa yang bisa kasih hidayah? Nggak ada. Makanya cepat-cepat minta lagi sama Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah, selamatkan aku. Ya, ahsanta barakallahu fiik. Satu lagi tadi ada yang sudah berdiri di sana, Ahwat. Pertanyaan yang terakhir, sebutkan ilmu yang bisa meningkatkan iman. Siapkan hadiahnya sama mic-nya itu. Ilmu apa saja yang bisa meningkatkan iman? Di belakang tadi. yang pertama, ilmu yang mempelajari nama dan sifat Allah. Yang pertama bukan itu kedua. Baca dan mentadabburi Al-Quran. Ya, mentadabburi Al-Quran. Nama dan sifat Allah. Ya, Yang ketiga, mempelajari. ilmu yang mempelajari sifat Allah segala dasar yang ahli makrifat. Enggak, itu masih kedua. Yang ketiga, Mempelajari sirah para nabi, Iya, dan sirah. Islam, Iya. membaca biografi para ulama. ya. Jadi yang keempat mempelajari keindahan Islam, yang kelima mempelajari biografi para salafus soleh. Ini 5 ilmu yang akan menggugah iman kita. Baca rijal ya, mereka para pejuang, para pendahulu kita. Bagaimana sholat mereka, kita akan terpacu untuk ahli sholat. Bagaimana sedekah mereka, gimana menuntut ilmu mereka, bagaimana dakwah mereka, itu Masya Allah akan menggugah iman kita. Kalau kita bacaannya Koping Ho, menjadi apa? Bacaannya Doraemon, mau jadi apa? Jadi anak durhaka, ya kan? Naudzubillah min dzalik. Sebagian Shinchan, ya. Jangan tonton itu komik Jepang maupun kartun Jepang itu, bikin rusak moral. Makanya orang Jepang itu udah rusak, jangan diikuti kerusakannya. Ya. Naudzubillah min dzalik. Orang Islam punya bacaan yang bermutu. Islam punya sejarah emas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, tidak dimiliki oleh agama lain. Islam itu adalah penguasa dunia ini sebenarnya. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan menjadi penguasa, tapi perbaiki dulu iman kita. Ya. Demikian kajian kita. Nggak ada pertanyaan ya? Ya, alhamdulillah berarti tugas saya selesai. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, yang Maha Dermawan, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk selalu agar kita selalu mencintai iman, agar kita selalu mencintai takwa, agar kita selalu mencintai sebab-sebab yang meningkatkan iman, dan agar kita juga membenci segala perkara yang
menghilangkan atau mengurangi iman. Dan itulah keinginan kita semua, karena kita semuanya menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.